عليه كتاب الحبيب السيد محمد بن سيد علوي بن سيد عباس الملك الحسني انظر الى الامام الصدوق الحبر ابي عبد القادر بن احمد بن فقيه الامام الحفيظ المسلم بروفيسور دكتور ابي عبد الله بن عبد القادر بن فقيه على الاستاذ احمد بن سالم على الدروس وانظر الى مربي روحينا شيخنا سالنا حبيبنا الحبيب هدي بن ابي بن حسن ابكى ومن وهو اباؤنا واسلافنا شيوخنا ورجال المشركون والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'ani wa bi'ulumihi fi darai amin ila akhir. Melanjutkan tentang pembahasan kesempurnaan ilmu Nabi Muhammad SAW. Kemarin diceritakan bahwa pemahaman dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah tentang surat Al-Fatihah itu ketika ditulis bisa memenuhi 70 kota, 70 kedai. Tunggangan ini dipenuhi dengan tulisan dari pengertian Sayyidina Ali tentang surat Al-Fatihah. Ini masih Sayyidina Ali, bagaimana Nabi Muhammad SAW habis begitu. Ya, dilanjutkan di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengetahuan yang banyak kepada Nabi Muhammad. Salah satunya yaitu tentang perkara-perkara yang gaib. Kalau kita harus mengimani perkara gaib, kita harus iman itu. Iman itu apa? Yakin dan percaya. Kita harus mengimani perkara gaib. Alam barzah, nikmat kubur, siksa kubur, hari bangkit, hari kebangkitan, hari dibangkitkan manusia. Itu perkara-perkara gaib. Surga, neraka, hisab, mizan, titian sirat, mahsyar, perkara gaib. Kita harus mengimani. Ya, sesekali lah, bukan jangan sesekali ya, sering-sering lah saya katakan. Apa? Kita memikirkan perkara-perkara gaib, terutama apa? Perkara kematian. Perkara kematian. Ini bukan ngedeni agar kita itu waspada. Kenapa? Kalau kita tidak waspada, karena kita tidak tahu, kita tidak mengerti, mungkin kita tidak paham. Bakalnya kita akan mati di sini. Fase yang kita sudah lewati alam ruh, dengan kali mulo kailing, alam rahim, juga iling, alam dunia. Sekarang kita berada di alam dunia. Nanti yang akan datang alam barzah, alam kubur. Kemudian akhirat itu banyak, fasenya banyak. Dimulai nanti hari kebangkitan, hari dibangkitkan. Jadi semuanya dihidupkan. Nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Nanti kita ngantri cari syafaat. Padang mahsyar sekali dibayangkan bagaimana sih padang mahsyar itu. Matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, didekatkan. Nah, banyak riwayat di situ, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Karena kalau sudah masuk alam barzah, tidak ada yang namanya kematian. Makanya Nabi Muhammad SAW beberapa waktu yang lalu saya ingatkan, orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan kehidupan setelah kematian dan orang yang bisa menahan amarah. Jadi setelah mati itu hidup. Kita saat ini hidup di alam dunia. Coba, nah ini tadi. Ya, di sini ada banyak. Ibu Sunarti, Ibu Nomo, Ibu Ismini. Saya pernah baca keluarganya Ibu Ismini, Ibu Munah, Ibu
Sri Hartati, Ibu Miskin. Nyata saya penting. Tiangnya saya sakit bayar di wajahnya. Kemudian berarti dan beliau tahu kita sekarang sedang apa, jagain beliau. Selosok, wah sebentar ini. Kalau ada prei gitu, aduh, ya apa sih lompat ada prei bareng. Sebentar itu diri menurut prei. Ya, diharapkan. Itu perkara goib itu. Nah, di sini buat pulau Aceh kan. Itu apa ya bahasa saya berikan shock terapi. Saya berikan satu perkara yang harapan saya Allah akan menggerakkan pikiran kita sehingga kita mau berpikir. Kita mau berpikir. Ya. Di sini Allah memberikan pengetahuan, memberikan pengajaran tentang perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alimul ghaibi fala yadhharu ala ghaibihi ahdan ila minal qadha minal rasul. Allah memberikan pengetahuan tentang perkara yang gaib dan perkara yang zahir, yang tampak. Gaib tak tampak, tapi ada. Sama seperti jin. Jin itu tidak kelihatan. Kita tidak bisa lihat jin, tapi jin bisa lihat kita. Di tempat ini ada jin. Ada jin. Duduk bareng sama jenengan, sama kita. Jin muslim. Jin muslim kalau ada majelis semacam ini senang dia ikut duduk. Jin muslim. Yang tidak muslim, yang kufur ya banyak yang tidak mau dekat. Di sini dikatakan Allah memberikan kepada pengertian kepada tentang yang gaib dan yang zahir kepada siapa? Para utusannya. Para utusannya, para anbiya ini diberikan ya, terkhusus kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini ada satu riwayatnya, termasuk di sini dikatakan Allah memberikan pengertian, pengetahuan, bukan hanya pengetahuan, ditampakkan apa jannah benar. Dan beliau masuk di sini. Nabi Muhammad itu ketika Isra wal Mi'raj itu mampir ke surga, melihat keadaan neraka. Ya, kita nanti, saya minta sama Allah, saya dan orang-orang yang mau saya doakan untuk besok tidak mampir di neraka. Cuma lewat toh, lewat, semuanya lewat. Saya berikan analogi kayak gini, ini aja. Anggap ini sirat, jembatan. Nah, jembatannya semacam bukan kurang lebih. Saya analogikan ini jembatan. Neraka posisinya ada di bawah sini. Jadi semua manusia itu lewat neraka. Makanya bermacam-macam cara orang untuk melewati jembatan atau sirat ini tadi. Ada yang seperti kilat, ada seperti sekedipan mata, ada yang berlari, ada yang jalan cepat, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang esot, ada yang bergelantungan, dan ada yang terpleset. Jatuh mana? Dia masuk ke neraka. Jatuh ke neraka. Dan Nabi Muhammad melihat keadaan. Nabi Muhammad masuk surga. Jadi pengertiannya Nabi Muhammad tentang surga dengan neraka, alam-alam gaib itu betul-betul detail. Nanti di sini ada riwayat dari Umar bin Khattab di sini. Ya, ketika beliau bersama Nabi Muhammad SAW, ya, dikabarkan kepada para sahabat ini tentang penciptaan surga, tentang penciptaan neraka,
dan diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Dan nanti di bawah lagi juga ada riwayat Nabi Muhammad mengabarkan, menceritakan tentang penciptaan awal dari alam semesta ini sampai dengan terjadinya kiamat. Kalau di sini diceritakan beliau berdiri mulai waktu subuh sampai siang, kemudian beliau naik lagi melanjutkan ini tadi pengetahuannya lagi sampai dengan apa ya, kalau mungkin asar itu, kemudian beliau naik lagi sampai tenggelamnya matahari. Sebuah hari menceritakan tentang penciptaan alam semesta. Dan saya dulu pernah menemukan riwayat ini dari Habib Hadi. Dan ternyata ada di dalam kitab ini diceritakan tentang penciptaan alam. Nabi Muhammad detail itu semuanya. Makanya saya pikir betul. Gini, kalau di dalam Qasidah Buddha dan di dalam kitab ini diceritakan tentang kezuhudan Nabi Muhammad SAW tentang perkara dunia ini luar biasa. Beliau ditawari pasir untuk dijadikan emas, beliau tolak. Ditawari gulung untuk dijadikan emas, beliau tolak. Padahal Nabi Muhammad butuh SAW. Ya. Kita makanya tadi saya katakan, kalau pikiran kita, angan-angan kita, orientasi kehidupan kita close terhadap kepentingan urusan duniawi, maka ingat mati. Kalau kita mati, perkara dunia tidak akan kita bawa. Rekening ditinggal. Ya. Kalau punya pas batakan, ya ditinggal. Punya apa? Barang-barang yang berharga ditinggal semua. Tidak ada yang dibawakan. Dan itu menjadi milik ahli waris. Kalau ahli warisnya orang-orang solihah, maka yang meninggal ini selalu dipikirkan. Tapi naudzubillah min dzalik, kalau ahli warisnya bukan orang yang solih, bukan orang yang solihah, tidak jauh perkara agama, maka yang dipikirkan adalah peninggalan. Mas batangane weku, ya, omahe weku, tegalane weku, nek selamatan awakmu, ya, 7 dino, 40 dino, 100 dino awakmu, aku tak melok donga. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Lorati. Nggih, lorati kula ngeten iki jenengan. Boten, kula kali panjenengan akan silih berganti. Saya ibaratkan pemain film atau pemain sepak bola atau apa, ada pergantian di sini. Ganti. Dulu ada bersama kita beberapa orang yang kita kenal duduk di majelis ini, sekarang sudah pindah. Nanti gilirannya kita akan nyusul. Diomong sing penak dan sebagainya. Seringkali kata boten kerja saestu. Jadi beliau yang dulu pernah duduk bersama kita, mungkin sekarang sedang berbahagia, insya Allah. Sedang berbahagia. Kenapa? Dapatkan nikmat kubur. Beliau itu senang kalau didoakan senang. Bahkan jagane itu saya pernah baca di satu tulisan yang panjang lebar. Dan saya juga menemukan satu hadis, tapi tulisan saya ini tak cari tak ketemu. Jadi ketika punya kebiasaan kita mendoakan keluarga kita yang ada di alam barzah, itu dijaga, diarep-arep. Sama kalau kita ya mendapatkan kiriman yang sifatnya rutin dapat kiriman, maka akan diharapkan dinanti-nanti. Saya ulang realitas ini ketika ke masjid wonten nopo bakdo ada sadar ke koma niku pujian niku kan atos saben malam Jumat nggih lan opo malam Jumat asulule opo malam Jumat opo poro arwah iki wasul dateng daleme eko
delok keluarga eling mogah. Itu saestu niku. Kenapa saya katakan saestu dalam artian Anda harus yakin yang menyampaikan ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis Nabi Muhammad tidak mungkin bohong. Jadi keluarga kita yang sudah di alam barzah setiap malam Jumat itu pulang ke rumahnya masing-masing, melihat keadaan bagaimana keluarganya ingat tidak, melakukan amal soleh tidak. Kita akan merasakan kalau kita sudah masuk di alam barzah, cakap itu baik ngomongnya bener, tapi jenengan bosan sakit ngabari keluarganya, WA-nya harus kepadot di alam barzah kayak tower, kayak itu bola data. Ngaji romat dodolan data ini sitaruh tok di alam barzah kayak suatu dolan. Soalnya sing mati kan sing gowo duwe oten. Nggih. Nek tiang-tiang suku tertentu dikekno duwe kok kertas. Nggih. Terus digawane, dikekno mobil-mobilan digawane. Engko dikek tumpakan di alam barzah. Kok cah cilik. Nggih. Tapi nek kula kali jenengan sing dibetara apa? Kafan. Kayak kafan itu dibungkus ditaleni. Nggih, tambah penting nggih. Nggih. Wis tak mari ya ini Pak. Lha iki kula jenengan kula iso terapi. Ketika pikiran kita terobsesi dengan perkara dunia yang tidak ada habisnya. Sampai Kanjeng Nabi dawuh itu menungso dikeki emas sak gunung, pingin emas meneh sak gunung meneh. Dituruti maneh angsal gunung emas, iku pingin sing ketelu. Tiga dituruti pingin sing kepapat. Mandeknya pripun dilebetne 2 kali 1 meneh wis gak jaluk. Jadi kepentingan perkara dunia tidak ada habisnya, sama sekali tidak ada habisnya. Cuma umur kita berbatas waktu dan umur kita tidak bisa diisi ulang. Umur kita kalau sudah habis, gak enek didodol isi ulang umur, gak enek. Habis sudah. Kita harus mau gak mau pindah ke alam barzah dan kita akan melihat keadaan alam barzah. Jangan sampai kita tiba ini alam barzah. Penyesalan ada pada akhir terjadi di belakang. Jangan sampai. Nabi Muhammad mengabarkan ini alam goib diceritakan, alam barzah, jannah, surga, neraka diceritakan. Makanya itu saya Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumit dalam kitab Manhajus Sawi niku berkomentar pada saat ini yang dimaksud beliau akhir zaman, kebodohan berada pada setiap lapisan masyarakat. Yang dimaksud kebodohan ini tadi satu perbuatan yang nilainya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sih dipastani kebodohan. Beliau mengatakan pada setiap lapisan masyarakat, baik yang atas, tengah, bawah, semua tampak kebodohan. Jadi sekali atau beberapa kali jenengan melihat lingkungan sekitar, manusia yang melakukan kemaksiatan, apakah ada penyesalan, apakah ada perasaan malu, apakah ada perasaan nyesel setelah melakukan kemaksiatan. Itu saya medsos niku seolah-olah HP ini jenengan itu ketika buka aplikasi, ada banyak aplikasi itu yang banyak ditampilkan adalah pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka tidak malu, yang mereka tidak punya rasa menyesal. Naudzubillah min dzalik. Iki lho didhawuhaken Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumit, kebodohan sudah menyebar, merajalela di masyarakat. Saya tiang tariku sholat, tiang ninggali sholat, tiang gak sholat niku koyok-koyok wis biasa, padahal ini dosa gede. Yang saya mulai tiang zino itu seolah-olah satu perkara yang biasa, bahkan
loro itu sampai pedih. Mengingatkan itu kadang yang mengingatkan ada perasaan takut. Padahal ini perkara batil. Mengingatkan itu perkara hak, tapi wedi. Memang sudah zamannya. Dalam artian kita tidak bisa mengatakan ya wis ben sunatullah, betul sunatullah, tapi kita orang muslim masih punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Makanya ketika kula maca niki, kula angen-angen dawuh Habib Zaid bin Ibrahim bin Junaid. Tiyang saniki gak wedi ambek pangeran, tiyang saniki gak wedi ambek neraka, tiyang saniki gak tertarik ambek perkara surga. Padahal ketika orang menciptakan perkara surga, begitu banyak kenikmatan yang diciptakan, tapi hati kita tergerak sedikit loh, tertarik itu loh, seolah-olah surga ini hanya cerita fiktif, seolah-olah neraka itu hanya dongeng. Padahal itu real, nyata, cuma sama Allah disembunyikan, belum waktunya, dalam artian masuk kategori ghaib. Dan Nabi Muhammad menceritakan itu. Makanya kalau di awal di sini dikatakan saya Nabi Muhammad SAW yang paling kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang sebenarnya betul-betul beliau itu mengenal Allah semua tampak untuk Nabi Muhammad SAW. Ini ajrin nopo gak nyaman kudu boleh nopo pripun. Kok atur dengan kalau kalian jenengan kedani perkara makanya ada dikatakan rukun iman, yakin dan percaya, harus di situ. Kita harus yakin dan percaya tentang perkara ghaib ini tadi. Ya. Dan Nabi Muhammad ini beliau menceritakan tentang apa? Mengkabarkan, kalau di sini pakai kata kabar kepada para sahabat. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada perkara yang disembunyikan. Betul-betul sudah disampaikan semua pengetahuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin kalau nggak pada kita jamin, kalau khawatir lebih. Tapi jenengan pun kan untuk sekejo gak nyaman, soalnya didendeki wah, buatan didendeki. Tujuannya cuma satu, bukti tresno kula datang panjenengan sedaya. Saya beri kabar ini tadi agar kita waspada. Sama seperti ketika jenengan nyun sewu lewat suatu tempat, dan tempat ini mungkin ada lembah, tempat ini ada satu mara bahaya. Ketika wonten tiyang liwat mesti jenengan paringi kabar, jenengan paringi kertos, Mas tengajen wonten jeglongan, hati-hati. Nopo amargi jenengan sampun ngertos dan khawatir hal buruk akan terjadi kepada orang lain. Begitu juga Nabi Muhammad SAW tidak mau beliau umatnya satu pun, tidak mau beliau SAW dari umatnya satu saja yang masuk neraka ini. Kanjeng Nabi boten purun sampai Allah niku nyun sewu teng Al-Qur'an dengan mesti mireng wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Allah niku bahasane sampai ngarep ridhonipun Kanjeng Nabi. Lah napa sing damel ridhone Kanjeng Nabi? Napa sing damel bungahe Kanjeng Nabi? Napa sing damel senenge Kanjeng Nabi? Niku sedaya umat Kanjeng Nabi mlebet dhateng surganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan disia-siakan. Apa sing disia-siane usahanipun Kanjeng Nabi ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat. Nabi Muhammad itu menggunakan nek bahasane senjata pamungkas. Eka corona itu satu didamel.
kagungannya Nabi Musa, Sabun, Ibrahim, Nabi Nuh dan Sati Tunggal Nabi ini senjata pamungkasnya sampun didamel dan alam dunia, tapi kanjeng Nabi disimpen. Kapan jadi diagem senjata pamungkasnya kanjeng Nabi ini? Gini kok ketika badhe nolong kula kali panjenengan umat bijing teng yaumil akhir. Kanjeng Nabi ini damel senjata pamungkasnya damel nolong kula kali panjenengan. Betul saya itu bukan main-main ini. Cuma pulau kali panjenengan Yusewu Direkatos tidak mulai alam bazar. Bon. Tetapi ini juga disampaikan, dikabarkan Nabi Muhammad itu sangat semerap. Nopo. Suatu ketika beliau melaksanakan sholat, ya. Nah, Nabi Muhammad ini mengalami nopo satu keadaan nopo ngantuk. Jadi ngantuk kanjeng Nabi itu sampai sangat. Jadi seolah-olah jenengan saged ngraosaken ketika jenengan ngantuk itu, nah, peninggali jenengan itu rada melek. Kadang dia ketok sebagian. Itu diceritakan kan sesuatu itu. Nah, sebenarnya kanjeng Nabi ini paling jauh seolah-olah saya berada di hadapan Roh, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ketahui kekasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka siapa? Orang, bukan orang ya, makhluknya Allah yang ada di bawah arsy-Nya itu ribu. Dia malaikat itu maksudnya. Maksudnya malaikat itu makhluknya Allah Ta'ala setelah arsy ngadapi arsy ini ramai gaduh gitu. Terus Allah Ta'ala dawuhi kanjeng Nabi, nah nopo jenengan kertos, maksudnya dijawani kanjeng Nabi itu nopo kertos nyebab jika nyebabaken makhluknya Allah yang ngadapi arsy Allah Ta'ala ini ribut. Nah kanjeng Nabi matur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jenengan Gusti ingkang langkung kertos. Nah, dalam riwayat itu kanjeng Nabi itu sampai semerap pinten jumlahipun makhluk ya Allah Ta'ala ingkang butuh arsy niku. Sing gojeli arsy iki kanjeng Nabi pinten jumlah makhluk ini semerap. Lalu ini juga didhawuhaken kanjeng Nabi iki kertos pinten jumlah saking malaikat ingkang jaga neraka. Kertos niku kanjeng Nabi. Begitu luas keilmuannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah yang berkehendak, Allah yang menginginkan, Allah yang membedakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan utusan-utusan yang lain. Kenapa? Nabi Muhammad yang diridhoi Allah, Nabi Muhammad yang disenangi oleh Allah, Nabi Muhammad yang dicintai oleh Allah. Dengan Nabi Muhammad Allah merasa puas. Makanya Allah ridho kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulau waksudi, pulau kali jenengan dados umat kanjeng Nabi niki kedah syukur. Lantas jenengan mikir, alhamdulillah aku didadekne umat kanjeng Nabi. Lantas mikir mboten mboten. Napa wis ngene iki. Coba sesekali dipikir apa keuntungan menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat kita harus bersyukur oleh Allah dipilih dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad itu. Nah, sesekali kita pikirkan. Kemudian wonten setunggalipun hadis yang terakhir ini kan Nabi dawuh anna Muhammad Nabiul Ummi. Anna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya Muhammad Nabi yang ummi. Napa ummi itu? Ummi ini satu keadaan yang menunjukkan nantinya menjadi mukjizat. Nabi ummi ini tidak bisa baca, tidak bisa tulis.
yang nantinya merujuk kepada Al-Quran. Kalau seandainya Nabi Muhammad ini dari golongan sastrawan, maka Al-Quran akan dikatakan oleh orang-orang yang tidak iman bahwa itu karangan Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau mengatakan anak hamba Nabi Ummi, Nabi yang Ummi. Ini untuk karena Al-Quran itu ada firman-Nya Allah, ucapannya Allah, kalamnya Allah, bukan karangan dari Nabi Muhammad SAW. Ya kalau kita belajar sejarah dulu ada orang yang ingin mendandingi Al-Quran. Ada double surat-surat konten niko atau Al-Quran koyo-koyo tapi ketika dibaca dikujud kabeh. Nah, lanjutkan ke hadis niki wau. Wala nabi ba'di, dan tidak ada nabi setelah saya. Jadi nabi yang akhir, nabi terakhir. Mungkin waktu cerita dulu atau Nabi Isa pakai mandap, Nabi Isa nanti turun. Nabi Isa itu masih hidup sampai detik ini. Dan beliau Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun ketika tugasnya apa? Perang kali Dajjal mendekati kiamat kubro, kiamat besar. Itu akan turun Nabi Isa, tapi bukan sebagai nabi. Sebagai apa? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa nanti turun melaksanakan tugasnya memerangi Dajjal, membunuh Dajjal nanti. Dajjal nanti akan muncul, Imam Mahdi akan muncul. Ketika itu semua muncul, maka dunia akan habis. Terjadilah kiamat kubro. Insya Allah kita tidak menangi. Kenapa? Karena nanti sebelum terjadi kiamat kubro itu, hancurnya dunia itu, terbangnya gunung-gunung ini, ada angin yang akan mengambil nyawa orang-orang muslim. Itu yang dikatakan beliau oleh pribadi kalau itu masyarakat. Insya Allah kita tidak akan menangi kiamat kubro. Jadi kita tidak lihat gunung terbang. Kalau diceritakan ketika terjadi kiamat kubro, ibu yang menyusui bayi itu bayinya ditinggal. Jadi ibu yang menyusui bayi, yang seorang ibu memiliki anak kecil, memiliki perasaan senang, cinta yang luar biasa, perhatian kepada anaknya, itu saking hebat dahsyatnya dari kiamat kubro ini, ibu yang menyusui bayi, bayinya tidak diperhatikan. Tapi kita, orang muslim, semoga kita bawa keadaan iman Islam sampai kita membelah nafas terakhir meninggalkan alam dunia ini dengan membawa iman dan Islam. Orang muslim tidak akan menangi, tidak akan menangi. Dan perkataan ini anak Muhammad Nabi Ummi wala Nabi Ba'di diulangi sampai 3 kali. Diulangi sampai 3 kali beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semacam itu. Dan juga ada hadis ini beliau mengatakan ini ditampakkan neraka, surga dan semuanya penjaganya, penghuninya. Sewu sekecil mana ini, atas Habib Umar itu atas nangis ketika ceramah. Terus jauhakan ya. Terus penduduk surga, penduduk neraka itu daftari wis wonten. Penduduk surga kali penduduk neraka itu daftari wis tertera. Ini karena kalau kita belum tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Tapi Umar ketika menceritakan ini nangis, bukan ada. Tapi jangan khawatir, saya katakan jangan khawatir itu Allah memberikan banyak jalan. Termasuk satu kalimat Allah, Ud'uni astajib lakum. Makanya Imamul Haddad itu, ya, Imamul Haddad di dalam kitab ini di awal beliau mengatakan barang siapa yang menekuni bacaan rotib, Allah akan berikan kepadanya mati husnul khotimah. Yang terakhir dari zikir rotib, ya Allah biha
Ya Allah, husnul khotimah. Kalimat ini, ya Allah, kula nyuwun husnul khotimah. Dari husnul khotimah tempatnya putih. Dan syukur. Kita minta kepada Allah. Allah mengatakan udhuni astajib lakum. Itu secara umum. Makanya perkara akhirat jangan dikesampingkan. Perkara dunia, insya Allah tidak punya jatah di situ. Perkara rizik, semua kita punya. Tapi perkara akhirat, nah, makanya, mungkin-mungkinlah kepala pulau Kalimantan ini bukan hanya kumpul kita di dunia setiap sosoknya tadi kita boten. Beijing kali Allah ditakdir pulau Panjenengan, keluarga Panjenengan. Saudara muslimin wal muslimat dikepalakan kalian pimpinanipun, kalian junjunganipun, kalian idolanipun, kalian uswahipun sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allahumma amin ya alim sirrika sirrana wa afina wa tu'anna wa kunna ya rabbi ya alimal hal ilaika wajhatul amal wa alaina bil imadal wa kunana waslihil bal ya rabbi ya rabbal arbab abdul fakir alal bab ada waqad katal asbab mustaqlikan fatamama ya wasi'al judi juda al khairu khairu wa inna fawqa alladhi raba'abdu fatik bi rahmatik fil hal ya mutidal khalqi turra wa musi'al kulli birra as'aluka asbala sikra ala al-qaba'i wal akhrar ya man yara sirra qalbi hasbi tira'uka hasbi famhu bi'afwika dhanbi wasri qusudi wal a'mal rabbi alayka timadi kama ilayka istinadi sikran wa aqsa muradi ridauka daimul hal ya rabbi inni as'aluka al-afwa anni wa lam yakhif fika dhanni ya malikal mulki ya wa asfu ilaika wa abki min syu'mi dhulmi wa ifki wa su'il fi'li wa tarki wa syahwatil kiri wal qal wa hubbi dunya zanima min kulli khairin hakima bihal balaya mukima wa hasbuha alfat wasqal ya wa nafsil ghawiyah sabil sawiyah al-hattu rawis alayya wa qasduha al-jah wal mal ya rabbi qad ghalabatni wa bil amani sabatni wa fil hududi kabatni wa qayadatni bil akbar qad ista'antuka rabbi ala mudawati qalbi wa hali uqdati qalbi fanzur ila al-ghami yanja ya rabbi ya khayra kafi ulul alayna al-awafi falasha shamsa makhafi alayka tafsir wa jmal ya rabbi abduk bi babil يخشعني مع عذابي ويلتجي لثوابي وبث رحمتك حقا وقد أتاك بعسري ومن كسالي وفقري وزد بيسرك عسري
بمن جودك والإفضال وامن عليه بالتوبة تغسله من كل حوبة واسقه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على تعمق بالأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نشيري فرقني كل خير واجعل جنانك مشيري واكتب بالإيمان الآجال وصل في كل حالة أنا مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهدي الدار والحمد لله شكرا على نعم منه تسرى نعمة سرا وجهرا وبالغدايا والأسرار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على رضا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل